Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Sehat semua? Alhamdulillah. Iya, jadi nampak ya dari wajah adik-adik hari ini adik-adik sangat ceria dan alhamdulillah insya Allah ya wajah seperti ini akan sampai di akhir pembelajaran nanti sampai pukul 14.30. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, untuk lebih berkahnya pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kemarin kalau tidak salah yang pimpin doa Arya ya? Ya, sekarang gilirannya siapa? Oke, Amel. Silakan Amel pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih Amel. Nah, sekarang saya lihat masih ada beberapa kelompok yang kosong tempat duduknya. Oleh karenanya saya absen dulu ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Alisha ya. Alisha, kenapa Alisha? Izin ikut lomba. Oke. Dari kemarin ya? Kemudian siapa lagi? Siapa? Aldita. Aldita belum ada ya? Oke, Aldita. Siapa lagi? Cindy ya? Cuma 3 orang? Berarti sekarang yang ada di dalam ruangan ada 27 orang ya? Oke, baik. Sudah. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita buat pada pertemuan sebelum. Di mana ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita buat apa? Ya, kita proses pembuatan mading ya. Masing-masing kelompok itu saya sudah bagi ada 4 sampai 5 orang, tapi kayaknya rata-rata satu kelompok 5 orang ya. Ya, satu kelompok 5 orang. Sedangkan untuk pembagian kelompok itu saya sudah sesuaikan berdasarkan gaya belajar setiap pribadi dari adik-adik. Nah, saya mau lihat dulu. Madingnya ini bervariasi ya. Ada yang dari bidang ekonomi, saya lihat. Kemudian ada lagi yang dari mana? Ada biologi, kemudian ada juga yang sosial. Dan masih banyak lagi yang saya lihat yang ada di mading adik-adik. Nah, tentunya dalam mempelajari fungsi eksponen ini, nah adik-adik pasti sudah merasakan, oh ternyata fungsi eksponen ini sangat berkaitan dan berguna bagi kehidupan sehari-hari. Iya kan? Banyak ternyata permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita pecahkan menggunakan fungsi eksponen. Nah, oleh karenanya ini sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari kita, apalagi kalian yang jurusan analisis pengujian laboratorium. Ada yang mengangkat tentang bakteri-bakteri? Kelompok yang mengangkat tentang bakteri. Ada ya? Kelompok berapa? Oke, kelompok 5 mengangkat tentang bakteri. Nah, ini sangat bagus ini, sangat sesuai dengan jurusan yang kalian pilih. Baik, seperti pada pertemuan sebelum, nah ini saya akan menampilkan dulu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini sama dengan yang pertemuan kemarin. Kenapa? Karena untuk tujuan pembelajaran yang ada 3 ini kita selesaikan dalam 2 kali pertemuan yang produknya adalah mading. Nah, untuk tujuan pembelajarannya melalui pendekatan saintifik dan pembelajaran berdiferensiasi, metode tanya jawab, mengembangkan keterampilan berpikir kreatif dan kritis, diskusi kelompok, serta menggunakan model
project based learning. Jadi model yang kita gunakan ini project. Nah, berbantuan LKPD dan PowerPoint pada materi fungsi eksponen diharapkan murid dapat. Nah, yang pertama, mengidentifikasi masalah kontekstual yang terkait dengan fungsi eksponen dengan tepat. Nah, kemarin saat saya jalan-jalan di kelompok saat proses pembuatan mading, itu ternyata masih ada kelompok yang mengangkat masalah tapi bukan fungsi eksponen. Tapi setelah diarahkan, ada teman satu yang dalam kelompok mengarahkan, ternyata sudah bisa dalam mengidentifikasi masalah-masalah dalam fungsi eksponen. Kemudian yang berikut adalah menggunakan masalah kontekstual itu yang terkait dengan fungsi eksponen ini dengan benar. Nah, dan yang terakhir, menentukan hasil penyelesaian dari masalah terkait dengan fungsi eksponen. Nah, sekarang saya tanya, dari masalah-masalah yang telah adik-adik angkat di mading itu sudah ada penyelesaiannya tidak? Ada ya? Sudah ada penyelesaiannya, bagus sekali. Nah, sekarang untuk kesepakatan belajar. Nah, ini kan seperti yang pertemuan-pertemuan sebelumnya, kesepakatan belajar kita itu, nah, apa perlu kita tambah untuk kesepakatan belajarnya? Atau cukup sama dengan yang pertemuan sebelumnya? Cukup ya, di mana peserta didik itu harus saling menghargai satu sama lain. Jika satu orang memberikan pendapat, maka yang lain mendengarkan. Kemudian berbicara setelah dipersilahkan. Oke, berarti itu adalah kesepakatan belajar kita pada hari ini. Nah, sekarang tahapan pembelajaran kita yaitu, jadi kita tidak perlu lagi mengerjakan lembar kerja proyek, tapi kita langsung dalam presentasi kelompok. Jadi melanjutkan yang kemarin, sudah siap masing-masing kelompok untuk presentasi? Nah, baik. Jadi saya bagi dulu ya. Saya bagi dulu, di setiap kelompok harus ada moderator, ada juga pemateri. Siap ini? Ada yang mau jadi moderator? Ada yang mau jadi pemateri? Kemudian yang lain juga bisa bertanya dan bisa menjawab pertanyaan dari kelompok-kelompok lain. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan melakukan presentasi pada hari ini. Dimulai dari kelompok berapa? Kelompok 1 sudah siap? Oke, silakan kelompok 1. Yang lain perhatikan ya. Yang presenter siapa? Melisa. Berarti Arsyafin sorong ke sana, sorong ke sebelah sedikit. Jadi Amelisa di bagian situ supaya teman-teman yang kelompok 2, 3, 4 dan seterusnya bisa lihat ini mading. Oke, silakan Amel. Silakan Flora. Yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil mading kami yang dibuat beberapa minggu lalu. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Flora Timomo. Sebelah saya Melisa Nurputo, dan sebelah saya Alfian Kasih. Saya Alfian Nabila. Baik. Kami akan mulai presentasi pada hari ini yang akan dibacakan oleh Amelisa. Baik, yang pertama-tama itu mengenal fungsi eksponen beserta bentuk bilangan dan bentuk persamaannya. Pertama, fungsi eksponen adalah pemetaan bilangan rel x ke a dengan ketentuan a sama dengan 0, a bintang 1, x e r. Fungsi eksponen juga memiliki sifat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kurva yang terlihat. Kelompok yang lain perhatikan ya. Yang berfungsi sebagai bilangan positif. Yang kedua, grafik memotong tegak lurus Y hanya di titik 0,1. Yang ketiga, grafik yang menanjak pada bilangan X sampai ke 1. Yang keempat, grafik yang menurun pada bilangan 0. Yang kedua, bentuk bilangan eksponensial. Dalam fungsi eksponen terdapat bentuk bilangan eksponensial.
Bilangan eksponensial adalah perkalian bilangan yang sama sehingga perkalian tersebut dapat berulang dengan makna yang sama sebagai singkatan dari perkalian. Jika A bilangan real dan X bilangan bulat positif, maka persamaan eksponensial merupakan hasil kali bilangan A sebanyak n faktor dapat ditulis AX sama dengan A kali A kali A kali A kali sama dengan titik-titik kali A. A sama dengan basis bilangan berpangkat, sedangkan X adalah pangkat. Orang yang pertama kali menemukan bilangan berpangkat atau eksponen adalah John Napier dari 1550 sampai 1617. John Napier juga bangsawan dari Merchiston, dijuluki Marcellus. Merchiston adalah pemilik tanah Skotlandia yang dikenal sebagai matematikawan, fisikawan, dan astronom. Dia adalah lahir ke-8 dari Merchiston. Nama latinnya adalah Ioannes Neper. John Napier paling dikenal sebagai penemu logaritma. Selanjutnya ada 3 bilangan eksponensial. Yang pertama yaitu bilangan eksponensial dalam bidang pecahan, yaitu bilangan eksponensial dalam bidang pecahan yang adalah bilangan eksponensial dengan A berpangkat pecahan. Yang kedua, bilangan eksponensial negatif, yaitu bilangan eksponensial dengan A berpangkat negatif. Jika A bilangan real, A 0, dan X bilangan bulan positif, maka A sama dengan X, A sampai A kurang X sama dengan 1 dalam kurung 1 per A balas kurung X. Yang ketiga, bilangan eksponensial 0. Bilangan eksponensial 0 adalah bilangan eksponensial dengan A berpangkat 0 dan bernilai sama dengan 1. Jika A bilangan real, maka dituliskan A 0 sama dengan 1. Contohnya dalam bidang ekonomi. Menerapkan fungsi eksponensial dalam bidang ekonomi biasanya digunakan dalam perbankan. Salah satunya adalah dalam perhitungan bunga majemuk di perbankan. Contoh soalnya sebagai berikut. Seorang petani membutuhkan dana sebesar 5 juta pada 10 tahun yang akan datang. Berapa banyak uang yang harus ditabung oleh petani mulai saat ini dengan bunga 25% per tahun untuk memperoleh jumlah uang yang diharapkan? Penyelesaian. Untuk menentukan penyelesaian masalah tersebut, maka digunakan prinsip bunga majemuk, yaitu Y sama dengan P dalam kurung 1 tambah balas kurung MT dengan Y sama dengan modal akhir atau besar modal pada tahun KN. Berikut rumus P dengan modal awal atau besar modal pada tahun T0. Berikut rumus R besar bunga per tahun, rumus M kelipatan bunga yang dibayarkan per tahun, dan rumus T yaitu waktu. Sama 5 juta sama dengan P yaitu modal awal atau besar modal pada tahun T0 dalam kurung 1 tambah 0,24 per 1 balas kurung 1 kali 10 dengan 5 juta sama dengan P dalam kurung 1,24 balas kurung 40 sama dengan 5 juta bahagi 1,24 pangkat 10. Hasilnya menjadi 581,771,49.000. Jadi banyak uang yang harus ditabung mulai saat ini sebesar 581,772,49.000. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divyadi Syariputo. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Dari jelaskan 3 bilangan eksponensial, nol, negatif, dan pecahan. Ulangi pertanyaannya, ulangi. Jelaskan 3 bilangan eksponensial, nol, negatif, dan pecahan.
Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Binti. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1 tentang sebutkan beberapa sifat dari fungsi eksponen. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tiara. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan memberikan keterangan kepada kelompok 1. Dari mana hasil 5.877.772.49.000. Oke. Oke, sudah cukup 3 pertanyaan saja ya? Ya, karena masih ada kelompok lain yang ingin presentasi. Jadi tadi untuk 3 penanya dari kelompok 2, kelompok 6 dengan kelompok 4 itu bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana kelompok 1? Sudah siap untuk menjawab atau masih butuh waktu? Oke, jadi seperti yang dipaparkan tadi oleh, ini sambil menunggu ya, kelompok 1 mau menjawab. Seperti apa yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1, mereka itu mengangkat tentang mengenal fungsi eksponen dan juga bentuk bilangan dan bentuk persamaannya seperti apa. Kemudian yang mereka tampilkan di mading juga ada si penemu dari bilangan eksponen itu sendiri, dan juga mereka mengangkat kasus atau mengangkat masalah yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Jadi ini sangat bagus dan sudah ada beberapa tanggapan dari teman-teman kelompok lain. Oke, bagaimana kelompok 1? Oke, silakan kelompok 1. Baik, kami akan menjawab pertanyaan pertama dari kelompok 2. Yaitu jelaskan 3 bilangan eksponensial 0, negatif, dan pecahan. Bilangan eksponensial pecahan adalah bilangan eksponensial dengan A berpangkat pecahan. Yang kedua, bilangan eksponensial negatif adalah bilangan eksponensial dengan A berpangkat negatif jika A bilangan real, A 0, dan X bilangan bulat positif, maka A sampai X sama dengan 1 per A plus 10X. Bilangan eksponensial 0 yaitu bilangan eksponensial dengan A berpangkat 0 dan bernilai sama dengan 1. Jika A bilangan real, maka dibaca A 0 sama dengan 1. Pertanyaan kedua dari kelompok 4, yaitu dari mana hasil 581.772.49.000. Jadi hasil 581.771,49.000 kami mengambilnya dengan menggunakan rumus, yaitu rumus Y P. Oke, lanjut. P dalam kurung 1 tambah dengan Y modal akhir atau besaran modal pada panggilan, B modal awal atau besaran modal pada panggilan, besaran L besar bunga per tahun, M kali patan bunga yang dibayarkan per tahun, dan C waktu. Jadi secara penjelasannya itu pertama 5 juta kemudian kami menggunakan P dalam kurung 1 tambah 0,24 per 1. 0,24 ini dari yaitu jumlah bunga yang jumlahnya 24% per tahun. 1 kali 10, jadi dibaca 5 juta sama dengan P dalam kurung 1,24 kurung 40. Biasanya itu 5 juta 1,24 tambah 10. Hasilnya yaitu 581.771,49.000. Oke. Yang ketiga, Pertanyaan terakhir ya. kelompok 6. Kelompok 6. Sifat dari fungsi eksponen.
Beberapa sifat dari fungsi eksponen yang pertama yaitu kurva yang terletak di atas sumbu X yang berfungsi sebagai bilangan positif, dan kedua, grafik memotong tegak lurus sumbu Y hanya di titik 0,1. Yang ketiga, grafik yang menanjak pada bilangan X sampai 1. Yang keempat, grafik yang menurun pada bilangan 0. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu adalah hasil presentasi dari kelompok 1. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan dari kelompok 2, kelompok 4, dan juga kelompok 6. Dan alhamdulillah sudah dijelaskan ya. Bagaimana untuk kelompok yang bertanya tadi? Sudah menerima ya? Sudah sesuai dengan apa yang ditanyakan. Jadi sekedar tambahan, sekedar penguatan dari saya. Memang benar apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Sebelumnya kan kalian belajarnya sifat-sifat bilangan eksponen, iya kan? Yang A pangkat P kali A pangkat Q sama dengan A pangkat P tambah Q. Itu yang sudah kalian pelajari. Tapi benar sekali juga apa yang ditanyakan tadi oleh kelompok 6. Kalau sifat-sifat fungsi eksponen itu yang seperti apa? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Nah, ini saya bisa apresiasi hasil kerja dari kelompok 1 ini sangat luar biasa. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Iya, baik. Untuk presenter selanjutnya dari kelompok berapa? 2 ya? 2 siap? Oke, silakan kelompok 2. Moderatornya siapa? Moderator Akram yang akan presentasi? Oke, silakan. Silakan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil mading kami yang dibuat seterusnya akan dijelaskan dengan Oke, siapa yang akan menjelaskan? Au ya? Au kalau menjelaskan di sebelah sini supaya teman-teman yang lain bisa melihat. Ayo, sorong kamar itu mading. Nah, oke, jangan membelakangi teman-teman. Oke, silakan. Adalah salah satu bukti yang paling penting dalam Yang lain perhatikan, kelompok yang lain perhatikan dulu ya. ditulis dengan notasi B atau EX, di mana E adalah dari logaritma natural yang kita kira sama dengan 2.918 sebagai variabel diambil grafik EM. Oke. Lalu positif dan nilainya bertambah. Adapun sifat fungsi eksponen, yang pertama itu kurva yang terletak di atas sumbu X yang berfungsi sebagai bilangan positif. Grafik memotong tegak lurus sumbu Y hanya di titik 0,1. Grafik yang menanjak pada bilangan E 1. Lalu ada juga grafik yang menurun pada bilangan O, X, dan 1. Adapun penerapan fungsi eksponen pada masalah kontekstual. Adapun orang yang pertama kali menemukan bilangan berpangkat atau eksponen adalah John Napier 1550 sampai 1617. John Napier merupakan seorang bangsawan dari Merchiston, Skotlandia. John Napier juga merupakan penemu bilangan logaritma yang memang ada hubungannya dengan bilangan eksponen.
Pada materi sebelumnya kita telah membahas apa itu fungsi eksponensial, yaitu fungsi yang membuat bentuk eksponensial dengan pangkat berupa variabel. Dalam penerapannya, ternyata fungsi eksponensial dalam bilangan pokok atau basis E sering digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari loh. Lalu apa saja contoh penerapan fungsi eksponensial ini? Di sini kami juga membahas tentang pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, diketahui jumlah penduduk pada tahun 2010 berjumlah 1.044.814 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 1,16% per tahun. Bisakah kalian membantu BPS memprediksi pertumbuhan penduduk pada tahun 2035? Hasil yang kami prediksi adalah Y0 dalam kurung 1 tambah R persen berpangkat 25. Lalu A1.044.814 dalam kurung dia 1 tambah 1,16 berpangkat 25. Lalu ada juga 1.044.814 dia 2,16 berpangkat 25. 1.044.814 kali 54 dia sama dengan 56.419.956. Itulah hasil yang telah kami diskusikan dari perkiraan pertumbuhan penduduk pada tahun 2035. Kami juga ingin menjelaskan salah satu rumus eksponen, yaitu Y0 tambah R persen kurang Y0 sama dengan Y0 dalam kurung 1 tambah R persen. Itulah rumusnya. Itulah materi yang kami paparkan pada modding kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fitrianti Mahmud. Saya dari kelompok 3 akan menanyakan pertanyaan kelompok 2. Mengapa bisa dapat 2,16 pangkat 25? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustazah Ahmad. Saya dari kelompok 5. Ingin bertanya kepada kelompok 2. Sebutkan sifat-sifat fungsi eksponen. Sebutkan sifat-sifat fungsi eksponen. Oke. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani Kazim. Saya perwakilan dari kelompok 1. Ingin bertanya kepada kelompok 2. Dari mana hasil 56.419.956.000? Terima kasih. Sekian dari kami. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi saya menyimak ya apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok 2. Ini bagus sekali ya. Yang mereka taruh di mading ini ada tentang penerapan fungsi eksponen, ada sifat-sifat eksponen. Kemudian ada rumusnya juga tentang peluruhan. Ada jadwal juga. Jadi jadwal yang ada di lembar kerja proyek itu mereka tuangkan di mading ini. Jadi ada beberapa tahapan pelaksanaan pembuatan mading yang sudah mereka buat dan sudah ada keterangan sudah terlaksana. Ini sangat bagus. Ini ada nilai plus untuk kelompok 2. Dan juga masalah yang diangkat ini terkait dengan pertumbuhan penduduk. Nah, ini hampir sama dengan yang kemarin kita sudah bahas.
Oke, bagaimana kelompok 2 sudah siap untuk menjawab? Tadi kelompok berapa yang bertanya? Kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 5 dengan 1. kelompok 1. Oke. Kenapa bisa dapat Ini apa ini? iya yang ini Tidak ini kelompok 3. kelompok salah kalau kelompok lima katanya yang dikasih sifat-sifat Ini iya kan iya Ada ini sifat cakap aja ini lagi. Kalian mendapatkan nggak bilang kami mendapatkan sabar kami mendapatkan hasil 2,1 dari hasil penjumlahan 1 tambah 1,10. Oke, bagaimana kelompok 2 sudah siap untuk menjawab? sudah Kami mendapatkan 2,1. Oke, kita lihat kelompok 2 masih penjumlahan sedang asik-asiknya berdiskusi ya. Berarti kayaknya pertanyaan dari kelompok lain ini berat-berat ya. Dari kelompok 1, 3, dan juga 5. Oke. Pertanyaan dari Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Hasil dari 2,16 kami dapatkan dari penjumlahan 1 ditambah 1,16. Jelas? Bagaimana? Hasil tadi apa yang ditanyakan? Hasil dari 2,16. Oh, hasil dari 2,16 yaitu diperoleh dari 1 ditambah 2,16. 1,16. Oh, 1 ditambah 1,16. Oke ya. Gimana kelompok 3? Sudah ya? Oke, lanjut. Cuma sampai di titik itu. Oke, pertanyaan kedua dari mana? Dari kelompok 5. Dari kelompok 5. Oke. Yang mereka tanyakan adalah Sebutkan sifat-sifat fungsi eksponen. oke. Yang pertama adalah perpangkatan penjumlahan, yang kedua adalah perpangkat pengurangan, yang ketiga adalah perpangkat perkalian, dan yang keempat adalah perpangkatan bilangan yang dipangkatkan. Tuh. Oke. Jadi itu adalah jawaban dari kelompok 2 terkait dengan pertanyaan kelompok 5. Oke, bagaimana kelompok 5 sudah bisa diterima? Oke. selanjutnya pertanyaan dari Lanjut. kelompok Pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaan dari kelompok 1 adalah dari mana hasil akhir sampai mencapai 56.419.956. Kami mendapatkan hasil 56.419.956 dari penjumlahan 1 ditambah tingkat pertumbuhan penduduk di pangkat 25, yang dimana 25 adalah hasil pengurangan tahun awal dan tahun yang akan diperkirakan. Setelah itu dikali jumlah penduduk di tahun awal hasilnya adalah 56.419.956 jiwa. Apakah kelompok 1 bisa menerima jawaban yang kami berikan? bisa Sekian materi yang kami paparkan. Lebih dan kurangnya Mohon mohon maaf. maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, jadi setelah saya lihat mading yang dibuat oleh kelompok 2 ini memberikan tanda ini tentang kehidupan ya, karena berwarna hijau ya, kemudian dicampur dengan warna kuning, warna merah, warna biru, ada warna putihnya juga, jadi memang muncul semua warna. Jadi ini sangat bagus. Saya lihat juga untuk kelompok-kelompok lain mengambil tema yang mungkin di masing-masing kelompok itu punya makna tersendiri tentang maksud dari mading itu, ya kan? Nah, kalau kelompok 1 ini hitam-hitam gold, jadi seperti mewah begitu ya. Kalau kelompok 2 ini lebih ke kehidupan. Tapi secara presentasi tadi, saya rasa ini sudah bagus, tapi masih perlu ditingkatkan terkait dengan pengucapan bilangan. Nah, terkait dengan pengucapan bilangan. Nah, pengucapan bilangan di sini sama seperti 571.323 contoh. Tapi masih ada yang menyebutkan 571.233.000. Harusnya ribuannya itu di tengah, bukan di akhir. Ini mungkin jadi perhatian untuk seluruh kelompok. Jadi dari kelompok 1 tadi juga masih ada seperti itu, kelompok 2 juga masih ada seperti itu. Nah, lanjut ke kelompok 3 ya. Kelompok 1 dengan kelompok 2 ini sudah bagus. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kerja kami. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Amelia Pleni Abdul. Sebelah saya ada Anissa Amila Putri Rahim. dan di sebelah kanan saya Ada perkenalkan, nama saya Akbar Ali. Perkenalkan, nama saya Fitranti Mahmud. Perkenalkan, nama saya Chelsea Ramadhani Labus. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pada hari ini saya akan memberikan materi tentang penerapan fungsi eksponensial dalam kehidupan sehari-hari. Eksponensial adalah operasi perkalian berulang dengan bilangan yang sama, misalnya 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4. Menunjukkan perkalian berulang 3 buah bilangan 4. Bilangan yang dikalikan berulang disebut bilangan pokok, sedangkan bilangan yang menunjukkan banyak bilangan pokok yang dikalikan berulang disebut sebagai pangkat atau eksponen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi eksponen dalam bidang biologi. Penerapan fungsi eksponensial dalam bidang biologi biasanya digunakan untuk menghitung pertumbuhan suatu bakteri. Contohnya, dalam ilmu biologi ada pertumbuhan jenis amoeba tertentu. Misalnya pertumbuhan mengikuti fungsi eksponensial berikut. AT sama dengan AO kali 2 pangkat T. Dengan A0 adalah banyak amoeba pada awal pengamatan dan T adalah waktu saat pengamatan terjadi dalam satuan menit. Jika diketahui pada awal pengamatan pukul 9 ada 100 amoeba, maka berapa banyak amoeba setelah dilakukan pengamatan pada pukul 9:10? Penyelesaiannya, A0 sama dengan 100 amoeba, T-nya adalah 10 menit, AT sama dengan A0 kali 2T. Sama dengan 100 dikalikan 2 pangkat 10 sama dengan 100 dikalikan 1024, hasilnya maka terjadi 102.400. Jadi akan ada 102.400 amoeba pada pengamatan pukul 9:10. Dalam bidang sosial, penerapan fungsi eksponensial dalam bidang sosial biasanya digunakan dalam perhitungan pertumbuhan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Contoh soalnya, pada tahun 2014, jumlah penduduk di Kabupaten Blitar adalah 278.741 jiwa. Berapakah perkiraan jumlah penduduk
Kabupaten Blitar pada tahun 2024 jika diketahui laju pertumbuhan penduduk eksponensialnya adalah 2,99%. Penyelesaiannya, untuk menentukan penyelesaian masalah tersebut digunakan rumus laju pertumbuhan penduduknya, yaitu PT sama dengan P0 ERT. Keterangannya, PT sama dengan jumlah penduduk pada tahun ke-T, P0-nya jumlah penduduk pada tahun awal, T-nya jangka waktu, R laju pertumbuhan penduduk, sedangkan E bilangan eksponensial yang besarnya 2,7182812. Oke. Baik. Baik. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Yasin. Saya perwakilan dari kelompok 4. Jelaskan pengertian dari fungsi eksponen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya dari kelompok lain lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Abdul. Saya ingin bertanya di kelompok 3, dari mana hasil 102.400? Ada yang dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamal Prakaya. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin menanyakan ke kelompok 3, apa perbedaan penerapan eksponensial dalam bidang biologi dan bidang sosial? Oke. Oke, sudah? Karena sudah tidak ada yang ingin bertanya, kami akan menutup sesi tanya dan akan dilanjutkan dengan sesi jawab. Oke. Sudah. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya, jelaskan pengertian dari fungsi eksponen. Fungsi eksponen merupakan fungsi yang memuat bentuk eksponensial dengan pangkat berupa variabel. Apakah diterima atau ada yang ditanyakan? Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pertanyaan dari kelompok Pertanyaannya, mengapa hasilnya bisa dapat 102.400? Karena 100 dikalikan 1024 hasilnya akan 102.400. Oke. Ada yang ingin ditambahkan atau sudah diterima? Terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 6. Pertanyaannya, apa perbedaan penerapan eksponensial dalam bidang biologi dan bidang sosial? Jika pada penerapan fungsi eksponensial dalam bidang biologi biasanya digunakan untuk menghitung pertumbuhan suatu bakteri, sedangkan penerapan fungsi eksponensial dalam bidang sosial biasanya digunakan dalam perhitungan pertumbuhan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Apakah ada yang ingin ditambahkan atau sudah diterima? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali ya hasil pemaparan dari kelompok 3. Saya lihat memang kesiapan dalam mempresentasikan itu sangat perlu. Jadi terlihat sekali dari kelompok 3 ini sangat siap, sehingga pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain itu dijawab kontan, langsung cash, tidak pakai kredit, bukan 10 kali dusul, 5 kali dusul dan lain sebagainya. Oke, saya tertarik dengan pertanyaan tadi dari kelompok 6. Ini ada pertanyaan, apa perbedaan penerapan fungsi eksponen dalam bidang biologi dan juga sosial.
Ini kenapa hal ini saya buat dalam diskusi kelompok, ada yang ambil masalah dari segi biologi, dari ekonominya ada, dari sosialnya ada, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk kita dapat membedakan, oh kira-kira, oh ternyata dalam biologi ternyata penerapan eksponennya seperti ini, kalau dalam sosialnya seperti ini, dalam biologinya seperti ini, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah dijawab oleh kelompok 3 dan benar sekali. Kalau penerapan fungsi eksponen dalam biologi itu contohnya tadi adalah pertumbuhan bakteri. Jadi bakteri itu seperti yang saya sudah jelaskan, itu berkembang biak dengan cara Membelah diri. Maka jumlah bakteri pada waktu tertentu itu kita bisa hitung menggunakan fungsi eksponen. Sedangkan dalam bidang sosial itu contohnya adalah menghitung pertumbuhan penduduk. Ini bisa juga kita gunakan fungsi eksponen itu yang berkaitan dengan perbedaan penerapan fungsi eksponen dalam bidang biologi dan juga sosial. Tapi secara keseluruhan ini sangat luar biasa kelompok 3. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4. Oke, persilakan kelompok 4. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 4 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu fungsi eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alan Laki dan di samping saya. Perkenalkan nama saya Farni Febrianako, di samping saya. Perkenalkan nama saya Fatmawati Hasim dan di samping saya. Perkenalkan nama saya Desintiawati Adam Dan di samping saya. Perkenalkan nama saya Cini Stefani Kasenda. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Oke. Penerapan fungsi eksponen dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bidang biologi. Penerapan fungsi eksponensial dalam biologi biasanya digunakan untuk menghitung pertumbuhan suatu bakteri. Contohnya dalam ilmu biologi ada pertumbuhan jenis amoeba tertentu, misalnya pertumbuhan mengikuti fungsi eksponensial berikut. AT sama dengan A0 kali 2 pangkat T. Dengan A0 adalah banyak amoeba pada awal pengamatan daun dan T adalah waktu saat pengamatan terjadi dalam satuan menit. Jika diketahui pada awal pengamatan pukul 9 ada 100 amoeba, maka berapa banyak amoeba setelah dilakukan pengamatan pada pukul 9:10. Penyelesaiannya adalah A0 sama dengan 100 amoeba, T sama dengan 10 menit, AT sama dengan A0 kali 2 pangkat T. Sama dengan 100 kali 2 pangkat 10 sama dengan 100 kali 1,024 sama dengan 102.400. Jadi akan ada 102.400 amoeba pada pengamatan pukul 9:10. 2. Bidang ekonomi. Penerapan fungsi eksponensial dalam bidang ekonomi biasanya digunakan dalam perbankan. Salah satunya adalah dalam perhitungan bunga majemuk. Adapun contohnya sebagai berikut. Seorang petani membutuhkan dana sebesar 5 juta pada 10 tahun yang akan datang. Berapa banyak uang yang harus ditabung oleh petani mulai saat dengan bunga 24% per tahun untuk memperoleh jumlah uang yang diharapkan. Penyelesaiannya, untuk menentukan penyelesaian masalah tersebut digunakan prinsip bunga majemuk, yaitu Y sama dengan P1 tambah R per M pangkat MT. Y modal akhir atau besar modal pada tahun ke-N. P sama dengan modal awal atau besar modal pada tahun ke-0. R sama dengan
besar bunga per tahun. M. Kelipatan bunga yang dibayarkan per tahun. T sama dengan waktu. 5 juta P 1 tambah 0,24 per 1 pangkat 1,10. 5 juta sama dengan P 1,24 P pangkat 10. P sama dengan 5 juta per 1 pangkat 24 pangkat 10. P sama dengan 581.772.049. Jadi banyak uang yang harus ditabung mulai saat ini sebesar 5.081.772.049. 3. Bidang sosial. Penerapan fungsi eksponensial dalam bidang sosial biasanya digunakan dalam jangka waktu tertentu. Adapun contohnya seperti pada tahun 2014 jumlah penduduk di Kabupaten Blitar adalah 278.741 jiwa. Berapakah jumlah penduduk di Kabupaten Blitar pada tahun 2024 jika diketahui laju pertumbuhan penduduk eksponensial adalah 2,99%. Penyelesaiannya, untuk menentukan penyelesaian masalah tersebut digunakan rumus laju pertumbuhan penduduk yaitu PT sama dengan P0E pangkat RT. PT sama dengan jumlah penduduk pada tahun ke-T. P0 sama dengan jumlah penduduk pada tahun awal. T sama dengan jangka waktu. R sama dengan laju pertumbuhan penduduk. E sama dengan bilangan eksponal yang besarnya 2,71 sekian-sekian. PT sama dengan 278.741 kali E 0,00 sekian-sekian. PT sama dengan 278.714 kali 1,34 sekian-sekian. PT sama dengan 375.849. Jadi, perkiraan jumlah penduduk di kependudukan Blitar pada tahun 2014 adalah 375.849 jiwa. Baik, jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Tunggu. Dipersilakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya ingin bertanya kepada kelompok. Belum lagi. Jelaskan penerapan fungsi eksponen dalam bidang biologi. Dalam bidang. Baik, terima kasih. Silakan kelompok 3 yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barali. Tunggu, Saya ada akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Silakan. Bagaimana penerapan fungsi eksponen dalam bidang ekonomi? Terima kasih. Di kelompok lain ada yang bertanya? Ulang. Silakan diulang pertanyaannya. Bagaimana penerapan fungsi eksponen dalam bidang ekonomi? Oh, dalam bidang ekonomi. Oke, baik. Di kelompok lain? Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Purnomo. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya kelompok 4. Iya. Jelaskan kembali salah satu contoh fungsi eksponen dalam bidang ekonomi. Terima kasih. Mana DPR? Baik. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. 1. Jelaskan penerapan fungsi eksponen dalam bidang biologi. Penerapan fungsi eksponensial dalam bidang biologi biasanya digunakan untuk menghitung pertumbuhan suatu bakteri. Apakah sudah bisa diterima jawabannya? Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Kelompok 3. 3. Bagaimana penerapan fungsi eksponen dalam bidang ekonomi? Penerapan fungsi eksponen dalam bidang ekonomi biasanya digunakan dalam perbankan.
Baik, sudah bisa diterima. Silakan pertanyaan yang lain. Jelaskan kembali salah satu contoh fungsi eksponen dalam bidang ekonomi. Salah satunya adalah dalam perhitungan bunga majemuk. Oke. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari, oke, beri aplaus dulu. Jadi luar biasa ya presentasi dari kelompok 4. Mereka mengangkat 3 masalah. 3 masalah yang berbeda dari berbagai bidang. Dari bidang biologi ada, kemudian Ekonomi dari ada. ekonomi ada, dan satunya dari Sosial. Sosial. dari sosial. 3 masalah. Nah, sebentar sebelum kita melakukan post test, sebentar nanti akan ada post test. Saya akan umumkan kelompok terbaik. Nah, Jadi saya akan umumkan dari kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6 siapa yang akan jadi kelompok terbaik. Nah, sudah ada gambaran. Ini sudah ada 4 kelompok yang tampil secara keseluruhan. Sudah bagus semua. Sangat sulit menentukan mana kelompok terbaik karena setiap kelompok pasti ada plus minusnya masing-masing. Jadi penilaian kelompok bukan hanya berdasarkan hasil mading, tetapi berdasarkan keaktifan kelompok, presentasi kelompok, dan juga konten di mading. Oke ya? Oke, kita lanjutkan ke kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini kami ingin memaparkan hasil kerja kelompok mading kami. Sebelum saya mulai, perkenalkan nama saya Gita Anggraini Dai. Di sebelah saya Najwa Ramadan Yanir. Saya Aldita Septriasa Ahmad. Saya Dewi Putri Muhammad. Saya Anggun Febriani Dali. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Najwa. Jadi penerapan fungsi eksponen dalam bidang biologi. Yang pertama, pengertian fungsi eksponen yaitu fungsi eksponensial merupakan fungsi berpangkat yang pangkatnya memiliki variabel. Jika biasanya fungsi memiliki basis berupa variabel dan pangkat atau eksponen berupa konstanta, maka fungsi eksponensial adalah sebaliknya. Yang kedua, persamaan eksponen. A pangkat F dalam kurung kali sama dengan A pangkat B dalam kurung kali, maka F dalam kurung kali sama dengan D dalam kurung X. Prinsipnya itu menyamakan bilangan pokoknya. Yang ketiga, sifat-sifat yaitu yang pertama A pangkat 1 sama dengan A pangkat 0 sama dengan 1. Yang ketiga, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Yang keempat, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Yang kelima, A pangkat N B pangkat N sama dengan dalam kurung AB pangkat N. Keenam, A pangkat N per B pangkat N sama dengan dalam kurung A per B pangkat N. Ketujuh, dalam kurung A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat MN. Yang ke-8, A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Yang keempat, definisi. A pangkat N sama dengan A kali A sampai A pangkat N. Jadi kami mempunyai contoh soal. Jadi contoh soalnya itu yaitu sebuah penelitian mengatakan bahwa mungkin terdapat 1 juta
bakteri yang menginfeksi sebuah jaringan. Selanjutnya dengan pemberian penisilin disebutkan mampu membunuh 5% bakteri setelah 12 jam. Jadi pembahasannya yaitu diketahui A0 sama dengan 1 juta dan I itu 5%, yaitu sama dengan 0,05. Peluruhan terjadi setiap 4 jam sehingga selama 12 jam terjadi 3 kali peluruhan, atau N sama dengan 12 per AP sama dengan 3. Banyak bakteri setelah 12 jam dalam kurung A3, yaitu AN sama dengan A0 dalam kurung 1 dalam kurung 1 kurang I pangkat N. A3 yaitu 1 juta kali dalam kurung 1 kurang 0 kurang 1 kurang 0,05 pangkat 3 sama dengan 1 juta kali dalam kurung 0,95 pangkat 3 sama dengan 1 juta kali dalam kurung 0,857.075 sama dengan 857.375. Jadi jumlah bakteri setelah 12 jam adalah 857.375 bakteri. Oke, sebentar ya, ini mengingat waktu. Jadi tadi kan saya bilang untuk pertanyaan masing-masing kelompok kan 3. Jadi sekarang satu saja ya, karena masih ada satu kelompok lagi yang presentasi dan juga masih ada mock test. Maka diberikan kesempatan satu kelompok saja yang bertanya kepada kelompok. Kelompok berapa yang ingin bertanya? Kelompok 4. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Pinter. Saya kalian berwakilan dari kelompok 4. Ada memberikan Ini kembali fungsi eksponen. pengertian. Baik. Oke, pengertiannya ya. Baik, jadi pengertian fungsi eksponen adalah fungsi eksponensial merupakan fungsi berpangkat yang pangkatnya memiliki variabel. Jika biasanya fungsi memiliki basis berupa variabel dan pangkat atau eksponen berupa konstanta, maka fungsi eksponensial adalah sebaliknya. Jelas? Jadi sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Karena di sini kami semua perempuan, kami tidak menerima maaf apabila ada kesalahan karena perempuan selalu benar. Terima kasih. Assalamualaikum. Dari aplaus dulu untuk bagus sekali ya. Ada selipan kata-kata yang yang mengistimewakan perempuan. Jadi sangat bagus ya. Oke. Secara keseluruhan ini kan masalah yang diangkat oleh kelompok 5 ini hampir sama dengan kelompok-kelompok yang lain, jadi saya batasi saja hanya satu pertanyaan untuk kelompok 5. Oke, untuk lebih mengefektifkan waktu, saya langsung berikan kesempatan kepada kelompok 6 untuk memaparkan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Agnes Putri Usman. Di samping saya Saya Evan Katili.
Perkenalkan, nama saya Dian Anggraini Pakaya. Saya Agnes Putri. Saya Febrianti. Lanjut. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami yang akan dipaparkan oleh Arya. Silakan Arya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya Arya selaku presenter akan mempresentasikan mengenai fungsi eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya yakin di sini teman-teman sudah tahu ya apa itu fungsi eksponen dan permasalahannya yang bisa diambil dari fungsi eksponen tersebut. Salah satunya itu dalam bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang biologi. Nah, jadi saya di sini hanya akan membahas salah satu permasalahannya, yaitu dalam bidang sosial mengenai menghitung pertumbuhan penduduk. Nah, sebelum ke permasalahannya kita harus tahu dulu nih rumusnya. Dan rumusnya itu adalah YO dalam kurung 1 tambah R% dan T. Nah, lanjut ke masalahnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor pusat, diketahui jumlah penduduk Konohagakure pada tahun 2020 berjumlah 2.043.715 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 2,16% per tahun, dan prediksilah jumlah penduduk pada tahun 2045. Nah, di sini diketahui R%-nya itu adalah 2,16% dan YO-nya yaitu jumlah penduduk awalnya yaitu 2.043.715, dan ditanya adalah jumlah penduduk pada tahun 2045 kan. Nah, di sini di penyelesaian bisa dilihat hasilnya. Kita balik ke rumus, harus dituliskan dulu YO-nya. Nah, YO-nya itu kan ini jumlah penduduk awal, jadi 2.043.715 dalam kurung 1 tambah R%-nya. Nah, R%-nya itu 2,16 dan T-nya itu ialah jangka waktunya terhadap dari 2020 sampai ke 2045. Nah, lanjut 2.043.715 dikali 3,16. Nah, 3,16 ini didapat dari hasil 1 tambah 2,16%, 1,6% ini yaitu R%-nya. Dan pangkat 25 yaitu jangka waktunya tadi ya. Nah, jadi jumlah penduduk awalnya itu sebelumnya R%-nya itu dikali dengan 25, jadi 75%, jadi 79. Jadi di sini jumlah penduduk awal 2.043.715 dikali 79 yaitu 161.453.485. Jadi perkiraan jumlah penduduk Konohagakure pada tahun 2045 adalah 161.453.485. Dan juga di mading ini kami tidak hanya membahas mengenai permasalahan eksponen. Di sini juga ada John Napier yang beliau merupakan salah satu orang pertama kali yang menemukan bilangan berpangkat ini atau eksponen. Di sini juga ada rumus eksponen dan beberapa sifat eksponen, yaitu pangkat penjumlahan A, pangkat M, pangkat pengurangan, pangkat perkalian, perkalian bilangan yang dipangkatkan, dan perpangkatan pada bilangan pecahan. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu materi kami. Untuk teman-teman ada apa yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggur Febrianti. Saya perwakilan dari kelompok 5. Ingin bertanya kepada kelompok 6. Nah, saat pembahasan tadi ada hasil 2.043
715 kali 3,16. Dari mana hasil tersebut? Oke, baik. Ada lagi? Sudah. Oke, gitu. Tadi ditanyakan dari mana hasil dari sini ya. 2.043.715. Di mana tadi? Sorry. Pertanyaan gimana? 2.043.715 kali 3,16. Oh. Nah, Dari 3. mana hasil tersebut? Oke. Nah, 3,16 ini didapat dari sini. 1 tambah 2,16. Nah, 2,16 itu kan R persennya. Dan di sini di rumus ditulis 1 tambah R persen. Jadi 1 tambah 2,16 yaitu 3,16. Begitu. Baik, sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Luar biasa ya presentasi hari ini. Ya, jadi setelah saya melihat ini memang di masing-masing kelompok punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi tadi saya sudah jalan-jalan, sudah ambil nilai terhadap pekerjaan dari hasil kelompok itu. Untuk penguatannya juga tadi sudah selesai. Di masing-masing kelompok ada beberapa yang harus perlu ditingkatkan, yaitu dari segi pengucapan angka-angkanya, apalagi sudah masuk puluhan ribu atau ratusan ribu, itu harus diperbaiki lagi. Tapi secara keseluruhan saya apresiasi sangat bagus. Nah, berikutnya proyeknya sudah saya nilai dan saya minta sekarang coba Akbar dikumpul dulu lembar kerja proyeknya. Lembar kerja proyek untuk masing-masing kelompok. Ayo, lembar kerja, bukan yang itu. Ada yang lembar kerja ya. Nanti mading sebentar. Pada akhir sesi kita akan foto bersama untuk madingnya. Ayo. Oke, dikumpul saja dulu yang ada. Oke. Ayo kumpul saja, kumpul. Ayo dikumpul. Ayo dikumpul, kelompok ini dikumpul. Ya, oke. Dikumpul. Ayo diambil. Oke. Jadi untuk lembar kerjanya sudah ada di saya. Oke, baik. Sudah selesai untuk lembar kerja. Nah, sekarang setelah 2 pertemuan ini kita laksanakan, tentunya adik-adik ada kesan dan pesannya terkait dengan pembelajaran kita yang sudah kita laksanakan 2 pertemuan ini. Jadi harusnya saya minta masing-masing kelompok memberikan kesan dan pesan, tapi karena waktunya sudah singkat sekali, saya minta satu saja perwakilan dari semua kelompok. Ada yang mau untuk memberikan kesannya dalam pembelajaran? Oke, bisa? Oke, Akram? Oke, nanti siapa ini yang memberikan kesan? Akram dulu, Akram. Nanti sebentar bagian untuk menyimpulkan si Arya ya. Oke, silakan Akram untuk kesannya. Saya sangat senang dengan pelajaran ini dapat menemukan kreativitas kami ke dalam tim, dan juga kami dapat mengetahui penerapan fungsi eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Oke, beri aplaus dulu. Jadi ternyata selama ini ada bakat yang terpendam dari Akram ya, itu dari soal kreativitas, dan alhamdulillah dari proses pembelajaran ini kreativitasnya itu bisa dituangkan dalam pembuatan mading. Dan juga tadi sudah disampaikan bahwa kalian dapat mengetahui penerapan fungsi eksponen itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut, tibalah kita pada saat untuk memberikan, atau saya akan menyampaikan hasil dari kelompok. Tapi
sebelumnya sudah tahu ya, dalam kehidupan sehari-hari itu ternyata banyak ya, banyak masalah yang sangat berhubungan dengan fungsi eksponen. Ada dari biologi, sosial, ekonomi. Kalau sosial kan pertumbuhan penduduk, kalau ekonomi ada juga perbankan, bunga majemuk, dan juga lain sebagainya. Oke, nah sekarang untuk pengumumannya, jadi ada 4 kategori. Yang pertama adalah moderator terbaik. Yang kedua adalah presenter terbaik. Yang keempat penanya terbaik. Dan yang paling puncak itu kelompok terbaik. Nah, untuk yang pertama presenter terbaik, kira-kira siapa yang moderator terbaik? Siapa yang kira-kira jadi moderator terbaik? Menurut kalian siapa? Jadi yang jadi moderator terbaik adalah Amelia Abdul. Jadi dari aplaus. Oke, selanjutnya yang jadi presenter terbaik, kira-kira siapa? Yang jadi presenter terbaik? Oke, no debat ya. Arya yang jadi presenter terbaik. Yang jadi penanya terbaik ada yang tahu? Andi. Oke, jadi bilang Andi. Ayo, siapa yang jadi penanya terbaik? Jihan. Jadi yang jadi penanya terbaik adalah Jihan Pakaya. Oke, beri aplaus untuk Jihan. Karena tadi pertanyaannya itu kritis sekali. Coba apa bedanya penerapan fungsi eksponen di bidang biologi dan juga ekonomi tadi kalau saya tidak salah. Dan yang menjadi kelompok terbaik. Jadi kelompok terbaik itu sudah hasil rekapan semua. Jadi sudah dari kerjasama kelompok, hasil mading yang ditampilkan, konten mading itu yang paling besar nilainya. Oke, kira-kira kelompok berapa yang jadi terbaik? Oke, yang jadi kelompok terbaik adalah kelompok 4. Kelompok 4 jadi yang terbaik. Ya, kelompok 4 itu memuat 3 masalah. 3 masalah. Jadi rata-rata di setiap kelompok itu cuma mengangkat 1 masalah. Kelompok 1 ada dari ekonomi, kelompok 2 ada sosial, kelompok 3 ada biologi, kelompok 5 biologi, kelompok 6 tadi apa? Sosial. Tapi kelompok 4 itu soal DP ekonomi, soal DP biologi, soal DP sosial. Jadi beri aplaus lagi sekali lagi. Kelompok tampaknya Alan ini sangat gembira ya. Meskipun tidak jadi moderator terbaik. Oke, tidak masalah. Nah sekarang kita akan melakukan evaluasi. Tapi bukan evaluasi sekarang. Tapi harusnya kan evaluasi itu kita duduk berjarak ya. Tapi saya punya prinsip, orang jujur itu biarpun tidak dijaga pasti dia akan jujur. Nah, jadi saya akan berpositif thinking di kalian. Silakan kalian kerjakan post-test ini tanpa ada kerjasama. Jadi meskipun berdekatan tidak ada kerjasama satu sama lain. Bisa ya? Bisa. Oke. Oke, waktunya 6 menit. Ini ada 3 nomor, 1 nomor itu hanya 2 menit. 6 menit. Oke, silakan ambil kertas. Iya, langsung jawaban saja. Iya, langsung jawaban saja ya.
jadi pertimbangan saya semua ada data ini? Ada yang tidak ada. Nah, pertimbangan saya harusnya proses ini kita lakukan pakai kuisis. Tapi ini kan harusnya ada wifi ya. Tapi karena ada penebangan pohon di bagian APL sana dan juga PKJ, maka supply internet ke kelas kita ini tidak ada. Sedangkan ini laptop saya cuma tethering dari HP. Nah, oleh karenanya untuk penggunaan kuisis seperti yang pertemuan-pertemuan sebelumnya itu tidak bisa saya lakukan. Jadi saya ganti dengan yang kertas seperti ini. Oke, waktunya 6 menit, silakan adik-adik. Jadi jangan lupa tulis nama kelas. Tidak ada yang mencari jawabannya di internet ataupun di buku catatannya. Ini soal yang saya berikan ini semuanya penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir mirip dengan yang sudah kalian paparkan tadi. Masih ada waktu 3 menit lagi.
Baik, adik-adik, tersisa 1 menit lagi. Sudah ada yang selesai? Tidak bisa. Jadi hitungannya manual ya. Oke, tinggal 1 menit lagi. Saya lihat tadi sudah ada yang masuk di nomor 3. Ini sudah nomor 3 ya. Oke. Oke, ada Amel sudah selesai. Oke, nanti Amel, coba saya minta tolong Amel, tolong kumpulkan hasil pekerjaan yang sudah selesai. Ini sudah selesai Putri. Adel. Alan juga sana sudah selesai. Soalnya ditahan saja di kalian ya, supaya nanti bisa jadi latihan di rumah. Oke, yang kelompok 4 sudah selesai semua? Oke, kelompok 5 masih ada berapa orang? Oke, ayo, waktunya habis, dikumpul saja. Ya, mana saya bantu. Kelompok 6 sudah.
Semua kelompok bilangan dalam kelompok 1. Kelompok 6 sudah selesai? Ayo. Oke, sudah selesai. Waktunya sudah selesai. Jihan. Oke. Sudah semua ya? Ya, jadi ini adalah hasil evaluasi kita pada 2 pertemuan. Jadi adik-adik, insya Allah hasil ini dapat menggambarkan kira-kira kenaikan dari kompetensi adik-adik selama 2 kali pertemuan ini seperti apa. Nah baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini? Atau sudah jelas semua? Jelas ya? Oke baik, tibalah kita pada saat untuk melakukan refleksi. Jadi apa yang sudah kita pelajari tadi? Fungsi eksponen ya, penerapan fungsi eksponen. Kemudian bagian mana yang paling disenangi, yaitu dalam proses pemaparan tadi ya. Saya lihat apalagi tadi saat Arya mempresentasikan itu semuanya menyimak dengan baik. Kemudian tindakan apa yang akan dilakukan berikutnya, ini kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu masuk pada barisan dan deret aritmetika. Nah nantinya sebentar akan saya bagi komik pembelajaran untuk yang pertemuan berikut, sehingga adik-adik sudah membaca komik tersebut. Oke, sekarang saya mau minta 1 orang untuk memberikan kesimpulan terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, silakan Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah mempelajari mengenai khususnya untuk fungsi eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fungsi eksponen dalam kehidupan sehari ini sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu dia ada di bidang biasanya di biologi, sosial, dengan ekonomi. Nah, di dalam 3 bidang ini sangat penting kehidupan kita. Terima kasih. Oke, beri aplaus dulu untuk Arya. Oke, jadi seperti apa yang sudah disampaikan oleh Arya tadi, benar sekali ya. Ternyata fungsi eksponen itu sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Ada kalanya orang itu membaku dapat dengan masalah di kehidupan sehari-hari. Ternyata yang penyelesaian bagaimana? Misalkan mau tabung di bank, atau yang tadi mau menghitung jumlah bakteri, padahal ada salah satu materi matematika itu yang bisa kita gunakan dalam memecahkan masalah tersebut, yaitu fungsi eksponen. Oke, siap-siap pertemuan berikut kita akan masuk pada materi barisan dan deret aritmetika. Baik, dengan berakhirnya materi kita pada hari ini, seluruh rangkaian pembelajaran pada hari ini saya nyatakan selesai dengan melafazkan hamdalah. Kita tutup pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.